kesempatan yang baik ini saya ingin bertanya kepada Pak Agung tentang perkembangan dari pembangunan kita insyaallah taala. Sejauh ini apa yang telah dilakukan dan kira-kira untuk ke depan tahapan apa yang akan segera yang dibutuhkan dalam waktu yang dekat. Oke, baik. Saat ini kita sudah melakukan pengurukan satu, terus yang kedua pemasangan pondasi untuk keliling sama borpel untuk pondasi gedungnya. Jadi saat ini borpel sudah selesai 100%. Kita mau melakukan pondasi untuk pelcap sama slope sama kolom untuk lantai 1. Jadi nanti ke depannya insya Allah kita dalam waktu dekat ini mau melakukan perapian lahan sama pondasi lanjutan sama slope-nya Ustaz. Jadi seperti itu. Ya, alhamdulillah. Kira-kira dana yang diperlukan untuk waktu dekat ini berapa? Yang mendesak? Yang mendesak. Ya. Ya, Ustaz, baik. Untuk dana saat ini dari hitungan kami kemarin bersama tim, insya Allah dalam waktu dekat ini kita butuh dana sekitar 700 juta Ustaz, untuk menyelesaikan sampai slope sama kolom. 700 juta ya? 700 juta Ustaz. Ya, insyaallah mudah-mudahan ini para pendengar bisa menyaksikan apa yang kita lakukan ini dan insyaallah kita akan terus ya, pantang mundur. Kita tetap akan berusaha semaksimal mungkin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga proyek ini segera dapat selesai dan insyaallah dapat dimanfaatkan dalam waktu yang dekat dengan seizin Allah Subhanahu wa Kita akan membahas sebuah topik dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz yang saat ini sedang hype-nya. Pasti podcast syar'i. Islam menjaga agama, Islam menjaga akal, Islam menjaga harta, Islam menjaga nyawa, Islam menjaga nasab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, sedang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menyapa Anda dalam program kami Podcast Syar'i Al-Furqan TV. Masya Allah, sesuai dengan apa yang sudah kita informasikan, bahwasanya malam ini kita akan banyak berdiskusi ya, mencari tahu tentang suatu lembaga dakwah sunnah yang ada di Surabaya, yaitu As-Sunnah Islamic Center Surabaya. Kalau para jamaah atau penonton Al-Furqan TV telah menyimak tadi di awal, ada beberapa profil dari Sunnah Islamic Center Surabaya tadi dengan Ustadz Mubarak Bamu Alim. Nah sekarang di depan Ana ini sudah ada dua narasumber kita nih, Masya Allah beliau menyempatkan waktunya untuk bisa hadir bersama kita. Yang pertama adalah Ustadz kita, guru kita, Ustadz Ahmad Zahirul Mubarak LC Hafidhullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Yang kedua nih, Masya Allah Mas Ferdian, barakallahu fikum Mas, telah menyempatkan waktu untuk bisa hadir bersama kita Al-Furqan TV ini Mas, Masya Allah. Baik Ustadz, Ustadz Ahmad Zahirul nih, Masya Allah nih Ana lama ketemu dengan beliau nih Ustadz ya. Iya, dulu kita Ana pernah mengundang Ustadz ini dulu di kajian di perusahaan dulu Ustadz ya. Iya benar. Masya Allah, dan sekarang kita bisa bertemu nih Ustadz. Alhamdulillah. Sekarang kita mau ngomongin tentang As-Sunnah Islamic Center nih Ustadz ya, Masya Allah. Jadi ya cukup senang juga Al-Furqan TV bisa ikut andil lah ya. Kita senang sekali bahwasanya perkembangan dakwah ini, dakwah sunnah khususnya ini telah menyebar ya Ustadz. Kita khusus di Jawa Timur ini, alhamdulillah di daerah Surabaya ini, salah satunya di As-Sunnah Islamic Center Surabaya nih. Nah mungkin Ana akan banyak bertanya ke Ustadz juga nih Ustadz. Jadi
kan sekarang ini sudah mulai progres pembangunan nih Ustadz ya, alhamdulillah ya kan, sudah mulai progres informasi yang kita terima nih, wah udah mulai pembangunan dan sebagainya. Tapi sebelum itu kita pengen tahu dulu Ustadz. Jadi sebenarnya apa sih Ustadz As-Sunnah Islamic Center Surabaya itu Ustadz? Boleh Ustadz kasih tahu ke kita ini Ustadz? Mau nggak fadal Ustadz? Insyaallah. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Jazakumullah khairan katsiran. Abu Khalid telah diberikan kesempatan di Masya Allah di sini. Baik, mengenai As-Sunnah Islamic Center Surabaya yang saat ini sedang progres pembangunan. Betul. Ini lembaga yang insya Allah kedepannya akan dilaksanakan di sana. Jadi markas dakwah, insya Allah markas dakwah, dan kedepannya pula insya Allah akan dilaksanakan sebagai lembaga pendidikan pula. Iya. Jadi ini sebagai lembaga pendidikan juga nih Ustadz ya. Insya Allah kedepannya. Jadi pastinya nanti ada santri dan sebagainya ya Ustadz. Iya. Nah dulu boleh cerita Ustadz awal mula dulu terfikir dan terencana dan terniat untuk membangun As-Sunnah Islamic Center Surabaya itu dulu gimana Ustadz? Baik. Awal mula ide mengenai munculnya As-Sunnah Islamic Center Surabaya ini dari gagasan ikhwa kita yang berada di wilayah Surabaya Barat secara khusus. Jadi seperti yang disampaikan tadi di awal, memang sekarang dakwah ini berkembang gitu kan ya. Begitu pula di Surabaya. Nah, dan As-Sunnah Islamic Center ini kan ada di Surabaya Barat. Sedangkan ikhwah di sana itu belum mempunyai markas atau tempat untuk mengadakan kajian. Jadi cerita sebelumnya gitu kan ya, histori mengenai perjalanan dakwah atau kajian teman-teman di wilayah Surabaya Barat secara khusus ini banyak mendapatkan ini lika-liku lah. Iya, lika-liku. Iya. Tayyib. Jadi sekitar tahun 2015 atau 2016 ini kajian yang diasuh oleh asatidzah di sana itu banyak mendapatkan kendala. Betul. Iya. Dari Ustadz Ahmad Jamil hafizahullah taala, Ustadz Fadlan Fahamsyah, dan ustadz-ustadz yang lainnya. Jadi pindah dari masjid yang satu ke masjid yang lainnya, ke masjid yang itu. Seperti itu. Sampai akhirnya muncullah ide untuk mendirikan tempat sebagai markas dakwah Surabaya Barat secara khusus dan Surabaya ini seluruh wilayah Surabaya secara umum. Namun perlu diketahui, ternyata hal tersebut cikal bakalnya itu sudah ada dari beberapa tahun silam sebelumnya, sekitar awal tahun 2000-an. Iya, ustadz kita, guru kita, ya kan, orang tua kita, Ustadz Aun Rafiq bin Ghufran hafizahullah ta'ala, di awal tahun 2000-an itu sudah memulai dakwah di sana. Iya kan. Jadi sudah mengirim kader-kadernya sana. Jadi ustadz-ustadz kita juga yang di Al-Furqan, Ustadz Ahmad Sabiq hafizahullah ta'ala, Ustadz Ahmad Anwari hafizahullah ta'ala, dan ustadz-ustadz yang lainnya dari awal tahun 2000-an. Kemudian ya seperti itu, ada saja hal-hal yang menjadi lika-liku dakwah sunnah ini. Kemudian sekitar tahun 2011, tahun 2012 pula, Ustadz Mubarak Bamu'alim, kemudian Ustadz Salim Ghanim, kemudian dilanjutkan oleh Ustadz Husnul Yakin, Allah yarham, gitu kan ya, di wilayah Surabaya Barat, gitu kan ya, mulai kajian.
Ya seperti itu. Ada saja, ada saja hal yang menjadi rintangan dakwah ini. Sampai akhirnya teman-teman di tahun belakangan ini, sekitar tahun 2016, 2017 ini ingin membulatkan tekadnya memiliki markas dakwah. Jadi seperti namanya gitu kan ya, As-Sunnah Islamic Center, karena nama itu adalah doa kan. Jadi ini harapannya teman-teman, tempat ini kedepannya bisa dijadikan sebagai markas dakwah dan pendidikan serta sosial, atau lebih luas lagi manfaat yang bisa diberikan kepada umat, seperti itu. Masya Allah. Iya. Ya, jadi sekarang As-Sunnah Islamic Center itu berada di Surabaya Barat, Ustaz ya. Surabaya Barat. Berarti kurang lebih mengcover area di Benowo ya, Ustaz ya. Daerah Menganti dan sebagainya, kurang lebih dekat seperti itu. Kalau boleh tahu, Ustaz, berapa dan awal mula dibangunnya di situ tuh kok bisa berada di lokasi itu, Ustaz? Apa dulu kita mendapatkan wakaf tanah dari donatur kita, atau gimana bisa awal mula kita mulai bangun di sana, Ustaz? Taib. Jadi awal mula teman-teman itu mencari lokasi. Jadi sekarang ini As-Sunnah Islamic Center ini berada di Kuwuan Garuda, di wilayah Manuan. Iya, kecepatannya kalau nggak salah Sambikerep. Sambikerep, iya. Jadi di wilayah Manuan, di situ Masya Allah padat populasi di situ. Masya Allah. Awal teman-teman mungkin cari di wilayah dekat-dekat Benowo sana, atau dekat wilayah Citraland, Bukit Palma di sana. Wallahu ta'ala alam. Itu kan perjalanannya teman-teman itu mencari ke sana kemarin, cari sampai akhirnya Allah tunjukkan di sana. Dan para pembina kita, Ustadz Mubarak Pak Mu'alim, Ustadz Fadlan Fahamsyah, dan Ustadz Ahmad Jamil telah menyetujui di sana. Masya Allah. Dan itu lahan teman-teman dengan dana umat gitu kan ya, dengan support dari umat, karena memang ini dari umat untuk umat gitu kan ya. Itu kita membeli lahan itu dari orang Chinese yang punya tanah tersebut. Iya. Oh, jadi awal mula itu memang kita beberapa ikhwan-ikhwan di sana itu memang benar-benar semangat untuk mencari sebagai rencana lahan markas lah, Ustaz ya. Benar. Masya Allah. Dan sekarang akhirnya alhamdulillah lahan tersebut sudah kita miliki, dan sekarang mulai progres pembangunan. Masya Allah. Ya, jamaah ya. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya Ustadz Ahmad Sairul merupakan mudir di As-Sunnah Islamic Center ya, dan juga sekarang ini ada Mas Ferdian nih. Beliau merupakan sekretaris ya, Mas? Sekretaris. Masya Allah, sekretaris. Lebih tepatnya Admin. Nah, Masya Allah, mungkin Anda akan banyak tanya ke Mas Fer ya. Jadi sekarang ini kan udah mulai progres nih, Mas Fer ya, pembangunan sudah mulai. Nah, boleh Mas Fer cerita ini sekarang nih progresnya apa sih, Mas? Kalau boleh tahu pembangunan di sana ini udah sampai tahap mana nih, Mas? Ya, alhamdulillah kita sudah memenuhi tahap 1 ya. Tahap 1 dulu masih pondasi dan sekitarnya, masih di tahap bawah ya, pengurukan tanah. Itu sudah alhamdulillah sudah terpenuhi. Sekarang kita masuk ke tahap kedua, ini pengecoran lantai kedua ya, untuk masjid ya. Jadi insya Allah masjidnya di lantai 2. Ini sedang berlangsung ya, insya Allah baru berapa persen, mungkin masih 2%-an masih tadi. Tapi ini sudah berjalan sudah beberapa bulan saja ya, sudah banyak ini, alhamdulillah segitu. Jadi kita kurang lebih berapa luas tanah kita di sana tuh, Mas, yang akan kita bangun? Luas tanah kalau menurut sertifikat itu 1.358 meter persegi. 1.358 meter persegi itu kalau tapi untuk bangunan hanya bisa 80% saja. Oh gitu. Oke. Sekarang ini berarti tahap awal ini apa yang mau dibangun? Apakah kantor dulu atau mungkin udah mulai kelas-kelas yang dibangun apa gimana nih, Mas? Ini kita langsung ke masjid ya saja. Jadi langsung ke masjidnya, mungkin nanti biar bisa dimanfaatkan untuk kajian, untuk sholat, waktu itu. Karena memang kita pahami
Islamic Center ya, kita bilang kan sebuah sentral peradaban Islam nih ya kan, Masya Allah nih. Jadi memang ya excited banget kita mendengar ini bahwasanya Surabaya ini nanti punya As-Sunnah Islamic Center. Jadi senternya perkembangan as-sunnah yang ada di Surabaya nih ya, Masya Allah. Jadi sekarang ini kita memang berdoa ya semoga dilancarkan ya Mas Vera ya, pembangunan dan sebagainya ini. Dan juga mungkin nanti boleh para jamaah juga melihat foto-foto progres kita untuk pembangunan ini nih. Oke, Ustadz Ahmad Sayrul. Jadi kalau kita bilang As-Sunnah Islamic Center ini kan merupakan salah satu lembaga yang kita katakan memang sudah ada dan sudah beberapa ada yang ada di Surabaya, ya kan? Nah, Ana pengen tahu Ustadz. Jadi adanya As-Sunnah Islamic Center ini apa harapan Ustadz yang mungkin berbeda dari lembaga-lembaga yang sudah ada yang ada di Surabaya ini, Ustadz? Jadi seperti yang tadi disampaikan, sesuai dengan nama, seperti itu pula harapan teman-teman. Jadi teman-teman ingin action lah di dakwah, kemudian ingin menyelenggarakan pendidikan, serta ingin menggalakkan sosial pula. Jadi selama pembangunan ini gitu kan ya, dari awal progres pembangunan sampai sekarang, mungkin untuk pendidikan belum terrealisasi, gitu kan ya. Dakwah pula untuk di lokasi belum terrealisasi, gitu kan. Mungkin kita bisa mengadakan kajian tapi di tempat yang lainnya, mengadakan tabligh akbar, bekerja sama dengan ikhwah yang di tempat yang lainnya. Benar-benar. Jadi mungkin nanti kedepannya bisa jadi markas dakwah. Betul, gitu kan ya. Kemudian pendidikan, yang mana pendidikan ini sesuai dengan arahan ini orang tua kita, pembina kita Ustadz Mubarak Bamu Alim Hafidhullah Ta'ala, jadi tempat pengkaderan ini penghafal Quran insyaallah di sana. Jadi di sana insyaallah akan dibuka tahfidzul Quran. Jadi pendidikannya mulai dari tahfidz nih Ustadz. Apa aja nanti? Benar. Boleh Ustadz sharing apa aja mungkin tingkatan-tingkatan apa nanti rencana yang akan dibangun di sana, Ustadz? Tingkatan insyaallah ini masih baru rencana program, nanti insyaallah akan kita buka tingkatan SMA. Tingkatan SMA, kemudian kita buatkan program tahfidz di sana, yang mana kedepannya untuk membuka program tahfidz untuk anak-anak kecil, kita sudah siapkan itu kadernya, gitu, sebagai tenaga pengajar dari sana. Seperti itu. Masya Allah. Dan tanggapan masyarakat sekitar sana gimana Ustaz tentang adanya pembangunan ini, Ustaz? Alhamdulillah, mereka welcome, meskipun di perjalanan awal itu mungkin masih banyak tanda tanya. Ketika kita adakan kegiatan bakti sosial, kita perkenalkan kita ini siapa, kita juga undang aparat setempat, gitu kan, kita undang kelurahan, kecamatan, kemudian polsek, kemudian koramil itu kan akhirnya tanda tanya dari masyarakat ini terjawab, gitu kan ya, unek-unek gitu kan dari masyarakat ini terjawab. Akhirnya yang mana mereka sempat menutup diri, gitu kan ya, akhirnya mereka terbuka. Sebagai contoh, ketika kita mendatangkan kendaraan, gitu kan ya, buat pengecoran, itu terhalang dengan terhalang dengan gapura. Ketika kita minta izin untuk melepas gapura itu ada saja, gitu kan ya, ada saja pandangan dari warga setempat, dan pun kita minta izin baik-baik kan, gitu kan, karena memang seperti itulah kondisinya. Akhirnya kita minta izin, kemudian masyarakat ingin diskusi dengan kita, akhirnya ada forum antara kita dengan masyarakat, kita duduk bersama, yang punya unek-unek itu ditanyakan semua keinginannya masyarakat seperti apa. Alhamdulillah terjawab, dan alhamdulillah mereka memberikan izin. Alhamdulillah sekarang pembangunan sudah mulai lancar.
Masya Allah, lagi. Memang itu yang harapan kita Ustaz ya. Jadi pembangunan kita itu memberikan manfaat, memberikan ya istilahnya warga sekitar di sana tuh merasa nyaman dengan adanya kita. Dan juga bener. apalagi rencana yang akan kita bangun adalah sebuah masjid di situ, ada sentral berkumpulnya umat muslim Ustaz ya. Nah, Masya Allah, kita balik lagi ke Mas Ferdian nih Mas. Memang Anda sudah sering banget melihat bahwasanya AICS ini ya, Asuna Islamic Center Surabaya ini sudah mulai masif untuk memperkenalkan ke media-media nih ya. Salah satunya Mas Fer ini merupakan desainer kita. Masya Allah, beliau ini. Masya Allah. Nah, Anda mau tanya ke Mas Fer nih, kita bilang bahwasanya memang kita perlu untuk mempropagandakan ya, atau memproklamirkan bahwasanya rencana kita dan sekarang mulai progres pembangunan. Nah, dari Mas Fer sendiri, apa yang sudah Mas Fer lakukan atau mungkin tim yang lakukan untuk bisa memberitahukan atau membuat suatu pengumuman keluar bahwasanya Asuna Islamic Center ini sudah mulai ada. Apalagi tadi Ustadz Syairu bilang kita sudah ada program loh, seperti ada kajian, namun saat ini memang belum di masjid kita ya kan Ustadz, di luar ya. Mungkin Mas Fer bisa jelaskan sudah sejauh mana untuk media-media yang kita lakukan ini untuk bisa memperkenalkan Asuna Islamic Center nih Mas. Alhamdulillah sih Asuna sudah punya medsos sendiri ya, meskipun masih baru ya. Jadi sementara ya kami melalui media sosial, terus broadcast ke donatur, sekedar masih ya alhamdulillah terbantu dengan podcastnya Al-Furqan TV. Masya Allah, benar. Kita berharap seperti itu. Sangat terbantu sekali ini. Jadi ini bagian dari juga sebenarnya, bagian dari planning kita juga ya. Ya masih seperti itulah, masih medsos dan donatur tetap dan donatur yang masih lepas. Alhamdulillah donaturnya dari luar Surabaya juga banyak, Jakarta, alhamdulillah. Karena memang gini Ustadz, jadi anak-anak menarik di Asuna Islamic Center tuh sebenarnya yang pertama itu melihat desainnya nih. Jadi karena dulu kan rencana Asuna Islamic Center tuh Anda sudah dengar agak lama lah ya. Terus juga alhamdulillah itu beberapa medianya di ICS nih sangat konsisten juga untuk membuat flyer, Instagramnya aktif dan sebagainya. Memang itu hal yang perlu banget itu di zaman-zaman sekarang Mas Fer. Nah makanya sekarang alhamdulillah media yang kita berharap media ini merupakan bagian daripada, nggak akan kita bisa lepas gitu Ustadz. Ya dakwah itu berkembang juga pasti akan bersinggungan dengan media seperti apa yang sudah dilakukan oleh Mas Ferdian dan teman-teman semua nih ya, Masya Allah. Nah kalau boleh tahu Instagramnya apa sih Mas Fer, atau sosial media officialnya dari Asuna Islamic Center? Asuna Surabaya, Asuna SBY ya. Asuna SBY. Asuna SBY ya. Oke, berarti jangan sampai cari Asuna Islamic Center gitu ya. Asuna banyak sekali. Betul. Asuna juga banyak sekali. Betul. Ya, Asuna SBY gitu. Asuna SBY dengan logo yang memang sudah bisa jamaah lihat lah ya. Jadi itulah logo officialnya dan itu merupakan official media sosial kita. Kalau Facebook udah ada Mas Fer? Facebook sudah ada. Facebook apa? Facebooknya sama, Asuna Islamic Center. Asuna Islamic Center Surabaya ya. Oke. Terus kalau misalnya nih ada jamaah yang mungkin mau mendonasikannya, mau menitipkan rezekinya, itu kemana kita mau hubungi ke Mas Fer atau mau kemana nih? Untuk donasi nanti bisa konfirmasi ke nomor admin ya. Nomor adminnya bisa boleh silakan sebutkan 0811 333 666 31. Gampang sekali ya, nomor cantik itu ya. 08 berapa? 0811 333 666 31 ini nomornya Asuna. Nomor di lokasi kan Jalan Kuwan Garuda nomor 31. Oke, boleh. Alamatnya berarti lengkap apa? Jalan Kuwan Garuda nomor 31 di masuk kecamatan mana tuh? Sambikerep. Sambikerep. Masya Allah. Ini sebuah informasi banget yang perlu kita butuhkan nih para jamaah semua. Jadi Surabaya punya loh Asuna Islamic Center. Jadi perlu kita dukung, perlu kita banggakan juga. Jadi mungkin pemirsa atau jamaah yang ingin masuk pada bagian dari rencana baik ini bisa menghubungi nomor tadi dan juga mengunjungi Instagram official dari Asuna Islamic Center. Kita mungkin akan break dulu podcast kita ini. Kita akan lanjut lagi untuk pembahasannya. Mungkin lebih lanjut lagi, mungkin siapa-siapa aja nanti ustadz yang ada di sana. Mungkin tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Syahirul, ada juga Ustadz Mubarak, Ustadz Fadlan, atau mungkin siapa lagi nanti yang akan
menjadi bagian daripada As-Sunnah Islamic Center. Kita akan break dulu sejenak. Insya Allah kita akan ketemu lagi sesaat lagi. Barakallahu fikum. Kesempatan yang baik ini saya ingin bertanya kepada Pak Agung tentang perkembangan dari pembangunan kita insyaallah ta'ala. Sejauh ini apa yang telah dilakukan dan kira-kira untuk ke depan tahapan apa yang akan segera yang dibutuhkan dalam waktu yang dekat. Oke, baik. Saat ini kita sudah melakukan pengurukan satu, terus yang kedua pemasangan pondasi untuk keliling sama borpel untuk pondasi gedungnya. Jadi saat ini borpel sudah selesai 100%. Kita mau melakukan pondasi untuk pelcap sama slope sama kolom untuk lantai 1. Jadi nanti ke depannya insya Allah kita dalam waktu dekat ini mau melakukan perapian lahan sama pondasi lanjutan sama slope-nya Ustaz. Jadi seperti itu. Alhamdulillah. Kira-kira dana yang diperlukan untuk waktu dekat ini berapa? Yang mendesak? Yang mendesak. Ya. Iya, Ustaz, baik. Untuk dana saat ini dari hitungan kami kemarin bersama tim, insya Allah dalam waktu dekat ini kita butuh dana sekitar 700 juta Ustaz, untuk menyelesaikan sampai slope sama kolom. 700 juta ya? 700 juta Ustaz. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini para pendengar bisa menyaksikan apa yang kita lakukan ini dan insya Allah kita akan terus pantang mundur. Kita tetap akan berusaha semaksimal mungkin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga proyek ini segera dapat selesai dan insya Allah dapat dimanfaatkan dalam waktu yang dekat dengan seizin Allah Subhanahu wa Bismillah, alhamdulillah kembali lagi di podcast Syar'i Al Furqan TV ya. Sebelumnya setelah kita break tadi, kita masuk ada narasumber baru nih, masya Allah nih. Kalau warga sekitar Surabaya Barat mungkin nggak akan kenal beliau, masya Allah nih. Beliau merupakan ya bagian daripada pejuang dakwah di salah satu lokasi di Surabaya. Beliau merupakan Pak Mul, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Pak Mul ya. Alhamdulillah. Anak gak nyangka Pak Mul bisa di sini ya. Anak ketemu Pak Mul tuh udah lama banget, insya Allah ya. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita pada malam ini Pak Mul. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi lagi Ustaz ya, insya Allah. Baik, kita masih membahas tentang As-Sunnah Islamic Center nih Pak Mul ya. Mungkin ke Pak Mul dulu nih. Pak Mul merupakan perlu jamaah tahu, beliau merupakan wakil dari mudir di As-Sunnah Islamic Center ya, dan juga Pak Mul merupakan warga
dari Surabaya Barat sendiri, yang merupakan lokasi saat ini dibangun As-Sunnah Islamic Center. Nah, Ana mau tanya langsung ke Pak Amul nih sebagai bagian daripada pembangunan ini Pak Mul ya. Boleh Pak Mul cerita sedikit Pak Mul dulu gimana proses pembangunan historikal. Mungkin Pak Mul lebih paham nih ya kan. Pak Mul boleh cerita ke kita tentang awal mula pembangunan As-Sunnah Islamic Center nih Pak Mul. Iya. Alhamdulillah. Ya pertama kali sebelum adanya terjadinya As-Sunnah ya berdiri atau dicetuskan untuk ada kata-kata As-Sunnah Islamic Center itu dulu kan di mana itu sangat begitu bagaimana anjuman tahu sendiri kan ya. Masa waktu pertama kali ada kajian sunnah di Surabaya Barat itu awalnya memang dulu pernah Ustaz Husnul Yakin dan semua itu di daerah Benowo. Nah waktu anak ikut kajian di 1 tahun di Surabaya itu Al-Hilal Prodadi itu anak kan dekat di Masjid Al-Furqan Manuan. Di Manuan itu sangat kosong, tidak ada yang kalau duhur asar itu sepi sekali. Masya Allah. Kasihan pun di situ. Ya Alhamdulillah mungkin Allah memberi daya pada anak ya, ya Mas ya. Ya mudah-mudahan itu jadi amal kita juga ya. Amin. Nah, tak bilang sama yang punya masjid, Ustadz Jadot gimana kalau saya pinjam kuncinya aja buat apa itu kalau duhur asar bisa tak buka, monggo Pak Mul gitu. Ya Alhamdulillah pertama itu saya dan imami sendiri. Masya Allah di Masjid Al-Furqan Manuan. Di Al-Furqan Manuan. Nah perjalanannya kita juga bersyukur kepada beliau, mudah-mudahan beliau juga mendapat pahalanya yang mulai kajian awal sampai akhir. Semoga Allah memberi pahala amal jariah untuk beliau. Amin. Betul. Ya kita terus perjalannya dari situ kok tidak ada kajian sunnah di sini. Saya punya besit di anak kecil. Saya mengundang Ronto aja sebenarnya, tapi anak-anak bilang teman kita namanya Mul juga. Anu aja Pak Mul ada Ustadz dari Lamongan namanya Ustadz Fadilah. Alhamdulillah sampai ke sana ketemu beliau. Alhamdulillah selang kajian mulai berjalan mulai tahun 2011 ya. Iya, insya Allah itu. Ustadz mulai dari Libya lulus hampir 1 tahun kurang ngajar di STL itu. Terus kenal mulai sama berkembang sampai masjid aduh tahu sendiri sampai tidak muat. Benar. Parkir aja susah. Iya susah. Terus banyak waktu anak dikenalkan dengan Ustadz Ahmad Jamil. Masya Allah. Mengaji dari Ustadz Badan dari Riyadh. Harus sampai di situ berjalan semua sampai berkembang Surabaya Barat. Nah, ada permasalahan mungkin sudah diterangkan sama Ustadz kita Ustadz Khairul. Kalau setiap kajian itu ya namanya tidak punya masjid sendiri, tidak punya markas sendiri. Ada gini akhirnya ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ya Alhamdulillah dari kita, dari teman-teman kita semua sepakat dari Ustadz kita juga pembina untuk bagaimana caranya bisa memiliki As-Sunnah Islamic Center itu. Benar. Awalnya seperti itu. Benar. Memang kayak mimpi Pak Mul ya. Jadi kita iya loh Ustadz, Masya Allah kita dulu Ana pertama kali ketemu Pak Mul itu dari Masjid Al-Furqan di Manuan ya Pak Mul. Iya benar. Masya Allah Ana masih dulu ingat mungkin Pak Mul nggak tahu Ana, tapi Ana tahu Pak Mul lah. Ana tuh nggak familiar dengan Pak Mul ya. Jadi dulu kita bilang makanya dengan adanya As-Sunnah Islamic Center ini merupakan bentuk bagian dari kerinduan ya Ustadz Ikhwan di Surabaya Barat itu mempunyai markas ya. Mungkin kalau Pak Mul sebagai warga Surabaya Barat senang nggak sih Pak Mul adanya As-Sunnah Islamic Center? Gimana pandangan Pak Mul dengan? Waduh luar biasa ini saya waktu bisa teman-teman semua kumpul mencetuskan lahan di situ namanya As-Sunnah Center itu anak ke Tauhid dulu ke Ustadz Jamil di situ ya bagaimana Pak Mul ini Masya Allah merindukan begitu siap. Waduh Masya Allah dan saya sebagai warga Surabaya Barat juga sangat bagaimana ya, sangat senang, sangat merindukan karena dakwah sunnah ini begitu berkembang luas. Mulai dakwahnya Ustadz Ahmad Jamil itu orang dari yang tidak tahu sunnah, Alhamdulillah.
sampai tahu sunnah, caranya berpakaian, caranya makan pun, caranya ambil makan dari kanannya. Masya Allah. Ya, jadi dari saya pribadi, warga Surabaya itu sangat merindukan sunnah itu apa? Bisa menaungi warga-warga yang ingin tahu sunnah sebenarnya. Kan banyak sekarang ya sama-sama itu tapi cuma benturannya itu luar biasa. Apalagi Surabaya Barat itu kita tahu kan merupakan padat penduduk ya Pak Mul. Oh, Masya Allah. Masya Allah, karena memang Anda lihat tuh dari mulai yang tingkat yang menengah sampai ke bawah sampai ke atas tuh semua ada semua ya. Dari sampai ke Citra ya kita bilang Masya Allah benar begitu padat ya. Dan kita berdoa memang semoga mimpi dari Ikhwan-Ikhwan di Surabaya Barat ini terwujud di adanya Sunnah Islamic Center. Oke. Balik lagi ke Ustaz Sahirul, Ustaz. Ya, tadi kalau kita bilang kita ingin tahu Ustaz, siapa sih Ustaz nantinya yang akan berada menjadi pengajar di As-Sunnah Islamic Center ini Ustaz? Baik. Untuk sementara ini kita di bawah bimbingan atau dibina oleh Ustadz Mubarak Mu'allim, kemudian Ustadz Fadlan Fahamsyah, kemudian Ustadz Ahmad Jamil. Adapun nanti sekiranya sudah terrealisasi lembaga pendidikannya, mungkin nanti itu bisa didiskusikan lagi ya, bisa dikembangkan lagi. Insya Allah. Ini 3 Ustadz ini Ustadz favorit Ana tuh Pak. Insya Allah. Oke Ustadz. Kalau boleh tahu Ustadz, sekarang ini program yang jangka pendek yang saat ini berjalan tuh apa aja sih Ustadz? Yang sudah berjalan selain pembangunan itu kita juga jalan program sosial. Iya, jadi dari Corona ya Pak Mul ya. Ketika wabah Corona awal itu kita sudah menggalakkan itu baksos itu, baksos itu dari umat untuk umat. Kemudian tahun kemarin kita juga mengadakan bakti sosial untuk warga yang kurang mampu atau bahkan secara umum ya warga Kuwuan setempat Pak Mul ya. Tidak pandang bulu ya, semua warga ya. Semua warga. Bahkan warga Kuwuan dan beberapa ikhwah yang kurang mampu ya Pak Mul ya. Di wilayah Manuan juga. Iya, wilayah Manuan. Kemudian untuk tahun ini pula kita juga mengadakan bakti sosial ya Pak Mul. Bakti sosial. Kemudian untuk kegiatan dakwah yang sudah kita jalankan di awal itu ketika masa pengumpulan donasi untuk pembebasan lahan, kita mengadakan tablik akbar. Tablik akbar untuk menunjukkan ini loh, kita mau membuat markas dakwah yang mana kita ini kesulitan. Bahkan ya Mas ya, sampai salah satu kegiatan tablik akbar kita dalam satu malam itu kita belum ini padahal besoknya di hari H nih, besoknya di hari H gitu kan ya. Malamnya ini kita itu mendapatkan 3 kali lebih penolakan. Bahkan kalau digabungkan seluruhnya sama sebelumnya itu sekitar ada 6 kali penolakan. Dari tempat masjid ke masjid itu. Dari masjid ke masjid. Itu kan 3 kali penolakan sebelumnya, kemudian dalam satu malam itu yang mana besoknya itu terlaksana tabligh akbar gitu kan ya. Ustadz Ahmad Jamil, Ustadz Fadlan sama Ustadz Abdul Aswad. Di mana dulu itu Ustadz? Kalau nggak salah akhirnya itu terlaksana di Masjid Al Hidayah Wiyung. Iya. Sebelumnya kita mencari di wilayah Surabaya Barat. Masya Allah tekanannya dari sini nggak boleh. Sini nggak boleh. Sampai akhirnya dalam satu malam itu kita hampir menyetujui hampir mendapatkan ini. Ternyata nggak boleh. Cari lagi, udah setujui, nggak boleh lagi. Sampai 3 kali. Total 6 kali lah, atau bahkan 3 kali atau 4 kali gitu Pak Mul ya. Sampai akhirnya dapat. Lah, kalau untuk di dakwah kita sudah jalan itu tadi, kajian tabligh akbar. Kemudian kita sudah menyelenggarakan ini. Daurah pegiat dakwah. Daurah pegiat dakwah. Benar. Iya, Anda pernah dengar dulu. Iya, jadi itu memang kita itu penting banget apa aja dulu tuh daurah pegiat dakwah itu? Daurah pegiat dakwah karena memang kita melihat realita dakwah ini Masya Allah kan berkembang kan gitu kan ya. Akhirnya
banyak majelis taklim, banyak komunitas-komunitas muslim, banyak yayasan-yayasan baru, kemudian takmir masjid kan gitu kan ya. Kemudian masing-masing ini semua menyelenggarakan kegiatan dakwah gitu kan ya. Entah itu kajian atau pendidikan, entah itu dakwah sosial kan gitu kan, macam-macam. Nah, kita melihat mungkin ada hal-hal yang memang perlu untuk kita ini punya bekal. Akhirnya melihat dari realita tersebut, kita diskusi sama ikhwah bagaimana kalau kita mengadakan, biar kita ini sebagai pegiat dakwah gitu kan ya. Dan kita juga sebagai penuntut ilmu, kita nggak salah langkah. Kita nggak salah langkah dalam melakukan hal yang mulia tersebut. Kan gitu. Akhirnya kita mau kita mengadakan daurah pegiat dakwah. Jadi dengan tema ini fiqh dakwah, keutamaan dakwah dan hal-hal yang berkaitan dengan dakwah. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan daurah dakwah yang kedua. Masih seputar ini tema di dunia dakwah insya Allah. Jadi apa yang perlu jangan lupa diundang, Ustaz. Siap insya Allah. Siap, dan insya Allah kita memang kita lihat Ustaz ya, memang semakin ditekan ya, qadarullah memang kondisi seperti itu, namun Allah tuh memudahkan kita untuk bisa terus berkembang dakwah sudah ini Pak Mul ya, Ustaz ya. Jadi ya salah satunya perjuangan dari teman-teman dari ICS ini sampai membuahkan hasil. Alhamdulillah sekarang progres pembangunan sudah mulai memulai tahap pondasi tadi ya. Sekarang udah mulai tahap pembangunan masjid lagi, masya Allah. Pak Mul kan paling senior nih ya Pak Mul ya. Senior kita. Enggak juga. Kita lihat tadi semuanya alhamdulillah masih muda. Pak Mul sendiri yang paling senior ya Pak Mul. Semangat gak sih Pak Mul untuk tetap berjuang di ICS ini Pak Mul? Insya Allah. Masya Allah. Semangat luar biasa. Luar biasa. Mudah-mudahan semua itu karena Allah semua itu. Benar. Karena Anda melihat Pak Mul semangatnya seperti, justru Anda kalah semangat Anda dengan semangat Pak Mul. Anda juga lah. Karena beliau merupakan ya salah satu yang Anda kenal itu beliau dari Al Furqan Manuan ya Pak Mul ya. Iya. Sekarang Pak Mul diajak lagi untuk bagian daripada pembangunan ICS ini Pak Mul ya, Masya Allah. Ya kita berharap memang apa yang dicita-citakan ya, tentunya Al Furqan ini insya Allah support lah apapun yang perlu kita akan supportkan, kita akan iklankan tentunya. Sunnah Islamic Center ini merupakan bagian dari perkembangan dakwah sunnah di khususnya di Jawa Timur kita ini. Ustadz, apa harapan Ustaz Syahrul juga Ustaz tentang atau ajakan Ustaz Syahrul tentang mengikuti perkembangan dari ICS ini Ustaz. Mungkin Ustaz mau ngajak para jamaah untuk ayo kita bisa bertawun bareng, atau mungkin ayo kita bisa berjuang bareng di Sunnah Islamic Center ini Ustaz. Iya. Ini yang jadi harapan kami semua gitu kan ya. Kita memiliki tempat untuk menyebarkan dakwah gitu kan ya. Jadi memang kendala kita itu di sana gitu. Jadi memang kita tidak mengharapkan ujian, tapi siapapun yang menjalani jalan ini di dunia dakwah ini, mau nggak mau akan mendapati ujian dan rintangan. Dan selama ini memang kita belum mempunyai tempat ya untuk menyebarkan dakwah ini. Jadi harapan kami gitu kan ya, teman-teman pengurus As-Sunnah Islamic Center, kita mengajak kepada teman-teman gitu kan ya, kepada kaum muslimin untuk menjadi bagian dari niat baik ini, agar pembangunan As-Sunnah Islamic Center ini segera terrealisasi. Amin. Ya. Amin. Monggo. Jadi ya, Insya Allah. Kalau Pak Mul nih apa nih Pak Mul? Ajakan Pak Mul nih apa nih? Sebagai warga Surabaya Barat nih Pak Mul. Gimana Pak Mul? Pak Mul ini senang tertawa. Iya, kalau menurut Pak Mul sendiri ya seperti saja itu ya, mengajaklah di wilayah Surabaya Barat itu saling membantu, saling menyempot. Apalagi untuk sebuah markas yang begitu diimpikan oleh warga Surabaya sendiri, itu
semuanya itu kalau dari jamaah kita kan, antum tahu kan waktu di luar, semua itu mengharapkan tempat yang begitu luas juga, punya sendiri. Ustadznya itu kalau bisa kajian itu bukan 1 kali 2 kali, mungkin insya Allah kedepannya ya, ya saja mungkin 1 minggu itu full insya Allah itu. Mungkin itu insya Allah itu seperti itu. Kalau dari benak saya sendiri mungkin itu kalau Ustadz Ahmad Jamil 2 kali, Ustadz Fadlan 2 kali, mungkin Ustadz Mubarak atau Ustadz dari luar nanti dari Al-Furqan sendiri mungkin itu insya Allah itu mungkin angan-angan dari anak sendiri, tapi kan belum dibahas. Kita cuma darangan kita itu dari Al-Furqan itu harus ada bagian atau 1 tahun atau 1 sabuk itu mungkin planning kita mungkin insya Allah itu harus ada bagian dakwah ke situ. Apalagi kalau apa itu khutbah Jumat itu itu mungkin dari Al-Furqan mungkin minta dari Sunnah itu 2 atau 3 Ustadz mungkin itu dari tauhid mungkin yang benar, Masya Allah. Karena memang adanya Islamic Center Surabaya ini daerah Gresik juga terkenal lah ya. Maksudnya tuh bagian kayak teman-teman Gresik terkhusus daerah Cermai itu kan taunya tauhid nih ya kan. Masya Allah Ustaz Ahmad Jamil. Insya Allah beliau juga guru ana itu Pak Mul ya. Insya Allah ana rindu berat dengan dia, lama banget gak ketemu. Nah, sekarang ada lagi Sunnah Islamic Center mungkin yang bagian dari situ daerah Boboh dan sekitarnya kan bisa juga untuk berkunjung ke situ. Masya Allah. Oke, mungkin terakhir nih Ustadz Sahiro tentang program jangka panjang nanti ke depannya ya kan. Kita tahu bahwasanya nanti akan dibangun sebuah pendidikan juga nanti ya, pusat pendidikan di sana yang mencetak generasi yang pencinta Quran dan sunnah ya. Mungkin kalau boleh Anda tahu Ustadz, metode-metode apa nantinya akan diberlakukan untuk mencetak generasi ala pencinta Quran dan sunnah itu Ustadz? Seperti apa nanti Ustadz? Jadi yang pertama kita ingin menyelenggarakan program tahfidz di sana seperti arahan Ustadz pembina kita, ini ketua pembina kita Ustadz Mubarak, yang akan kita selenggarakan itu program tahfidz untuk jenjang SMA atau lanjutannya. Biar apa nanti ketika kita mau memulai dari jenjang yang awal itu kita sudah punya kadernya, kita punya tenaganya. Ana sering sharing sama teman-teman yang ada di sana gitu. Mereka ingin menyekolahkan anaknya dari usia TK, gitu kan ya, dari jenjang TK. Itu mereka kesulitan mencari tempat yang sesuai dengan harapan mereka. Kalaupun ada, itu kuotanya sudah full. Jadi kebutuhan untuk pendidikan ini dari jenjang awal SD, SMP, SMA itu memang benar-benar dibutuhkan di sana karena memang kita melihat populasinya sangat padat. Adapun metode apa yang akan akan dijalankan di sana nanti insya Allah itu bagian yang perlu kita konsolidasikan ini, kita diskusikan lagi nanti. Masya Allah. Masya Allah, ini sekali lagi Ana cukup merinding juga nih kita bisa ketemu di sini membahas sebuah perkembangan dakwah ya Ustadz ya. Karena memang awal Ana menghubungi Mas Ferdian, ayo Mas Fer, kita proklamirkanlah Sunnah Islamic Center ini karena ini merupakan sebuah niatan baik ya kan, terkhusus sekarang ini sudah mulai progres yang sudah cukup lumayan ya, kita bilang pondasi segala macam. Dan kita berharap ya nantinya cita-cita dari Pak Mul juga ini merupakan bagian daripada tempat markas berkumpulnya sunnah yang ada di sekitar Surabaya Barat ya. Barakallahu fikum kepada Ustaz Ahmad Sahiro Mubarak hafidhullah taala. Ustaz jazakallahu khairan Ustaz atas waktunya Ustaz. Salam buat Ustaz. Salam buat Ustaz Ahmad Jamil Ustaz ya. Insyaallah berat dengan beliau dan juga Bapak kita Pak Mul, ya orang tua kita, insyaallah semoga Allah menjaga antum. Amin amin. Dengan semangat Pak Mul, fikum barakallah. Semoga semangat Pak Mul ini Allah bayar dengan lebih daripada itulah Pak Mul. Amin. Dan juga kepada Mas Ferdian tadi yang bergabung dengan kita, beliau merupakan bagian dari terpenting dari As-Sunnah karena beliaulah yang akan banyak bersinggungan dengan media ya. Kami ucapkan juga jazakallahu khairan atas waktunya telah bisa berbagi dengan kita pada malam hari ini.
Baik, kepada para jamaah pemirsa Al Furqan TV dan pendengar suara radio Al Furqan dimanapun Anda berada, demikian podcast syar'i kita bersama dengan As-Sunnah Islamic Center. Jangan lupa doakan perkembangan dakwah sunnah kita yang berada di sekitar kita, terkhusus yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sahrul bahwasanya sekarang Surabaya Barat punya insya Allah markas besar Islamic Centernya. Nah, semoga mungkin para jamaah yang ingin berkontribusi silahkan untuk mengunjungi media sosial officialnya atau mungkin menghubungi nomor yang tadi disebutkan oleh Mas Ferdian di awal-awal. Baik, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis pada pertemuan kita malam ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang baik ini saya ingin bertanya kepada Pak Agung tentang perkembangan dari pembangunan kita insyaallah taala. Sejauh ini apa yang telah dilakukan dan kira-kira untuk ke depan tahapan apa yang akan segera yang dibutuhkan dalam waktu yang dekat. Oke, baik. Saat ini kita sudah melakukan pengurukan satu, terus yang kedua pemasangan pondasi untuk keliling sama borpel untuk pondasi gedungnya. Jadi saat ini borpel sudah selesai 100%. Kita mau melakukan pondasi untuk pelcap sama slope sama kolom untuk lantai 1. Jadi nanti ke depannya insya Allah kita dalam waktu dekat ini mau melakukan perapian lahan sama pondasi lanjutan sama slope-nya. Jadi seperti itu. Alhamdulillah. Kira-kira dana yang diperlukan untuk waktu dekat ini berapa? Yang mendesak? Yang mendesak. Ya. Iya, Ustaz, baik. Untuk dana saat ini dari hitungan kami kemarin bersama tim, insya Allah dalam waktu dekat ini kita butuh dana sekitar 700 juta Ustaz, untuk menyelesaikan sampai slope sama kolom. 700 juta ya? 700 juta Ustaz. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini para pendengar bisa menyaksikan apa yang kita lakukan ini dan insya Allah kita akan terus ya, pantang mundur. Kita tetap akan berusaha semaksimal mungkin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga proyek ini segera dapat selesai dan insya Allah dapat dimanfaatkan dalam waktu yang dekat dengan seizin Allah Subhanahu wa بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلع